Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dodi Budi Waluyo, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Profesor Dr. Adrianus Moi, ada Pak Moi di sini. Online, oh ya, lagi online. Yang saya hormati Dr. Halim Alamsyah, online juga. Dan tentu saja Ketua Indonesia Banking School, Ibu Dr. Kusumaningtuti S. Sutiono, Profesor Joko Santoso Mulyono, Ketua Senat Akademik Indonesia Banking School, kemudian Bapak Rizal Jafara. Oh, ada Pak Rizal Jafara, ini saudara saya nih, Ketua Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Saya baru tahu kalau beliau di situ. Profesor Dr. Agus Setiabudi, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3, tadi yang baru saja menyampaikan. Dan tentu saja semua yang saya banggakan, para calon wisudawan dan wisudawati Indonesia Banking School, program S1 dan S2, dan tentu keluarga yang berbahagia. Saya mendapatkan kehormatan berdiri di sini, diundang konon atas nama wisudawan, saudara. Keluarganya wisudawan. Jadi sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih, sudah cukup. Terima kasih telah mendidik kami di sini, anak-anak yang telah menjadi S1 dan kemudian mereka yang sekolah di S2. Tapi katanya tidak cukup itu, harus menyampaikan sesuatu. Saya baiklah, saya ingin menyampaikan sesuatu karena ini masuk di lingkungan perbankan, dan di lingkungan perbankan itu menurut saya peranannya demikian penting yang memberikan arah bagaimana sebagai pemain utama dalam mengembangkan dan mendorong ekonomi Indonesia ke depan. Jadi karena bertemu dengan para bankers dan calon-calon bankers atau mereka yang sekolah dari bankers ini, saya dengan sengaja mencoba memberikan sebuah pandangan yang menurut saya mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagaimana Indonesia harus kita kembangkan dan maju ke depan. Saya tidak akan berkepanjangan dalam hal yang beberapa yang saya kira pasti sudah sering disampaikan mengenai pendapatan per kapita Indonesia yang sekarang kembali lagi masuk ke dalam middle income, di lower middle income. Kita tadinya sudah masuk di upper middle income, tetapi kemudian terkoreksi karena pandemi, masuk di lower middle income. Sebenarnya di zaman Orde Baru, kita adalah negara yang sudah masuk langsung di middle income, meskipun di lower middle income, lebih cepat dibandingkan Cina pada waktu itu. Tapi sekarang Cina sudah di upper middle income, dan sebentar lagi saya kira beberapa tahun dia akan menjadi high economy dengan GDP per kapita di atas 12.600 US dollar. Dan kalau kita lihat juga pertumbuhan ekonomi Indonesia kira-kira dalam waktu 12 tahun terakhir ini cenderung tumbuh di bawah potensialnya. Dan banyak alasan yang bisa kita buka dalam lembaran-lembaran sejarah perkembangan ekonomi Indonesia, penyebab-penyebabnya. Dan satu hal yang kita perlu catat adalah bahwa mengapa kita masih lower middle income, salah satunya adalah tingkat produktivitas kita yang rendah. Tingkat produktivitas kita yang rendah ini memang
sesuatu yang menjadi satu isu saya kira dalam 30 tahun ya. 30 tahun kita tidak pernah loncat dalam hal tingkat produktivitas. Dan ini saya kira saya sudah di halaman yang keberapa ini? Di halaman maju-maju terus. Dan di tingkat produktivitas ini penyebabnya antara lain karena menurut saya ini, karena saya tidak sekolah ekonomi meskipun baru kemudian saya sekolah ekonomi, itu jarang sekali diajarkan kepada para mahasiswa apa yang dikenal dengan total factor productivity, TFP. TFP itu penting sekali menurut saya untuk menghitung dan bagaimana faktor-faktor capital itu bisa didorong untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah ekonomi Indonesia, apa saja yang menjadi penghambat utama dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia? Memang yang sering dijadikan dan sampai hari ini, meskipun kita berulang kali, mulai dari zaman Orde Baru sampai zaman sekarang, kita bicara mengenai penyederhanaan regulasi, kita bicara mengenai debirokratisasi, kemudian regulasinya yang dilonggarkan, tetapi tetap saja dalam hal regulasi dan institusi kita sangat amat tertinggal. Dan kita bisa lihat bentuk-bentuk dari struktur dari kementerian kita, kemudian cara-cara bekerja yang masih silo-silo itu sampai hari ini juga saya sendiri rasakan. Kemudian juga tenaga kerja yang terampil, kita tahu bahwa ekonomi dunia sudah berubah luar biasa. Jadi tadi disebut Ananda, saya tuh kayaknya gimana? Tapi betul juga saya sebut Ananda. Karena kalau ini Adinda, yang lain Ananda mungkin. Karena saya juga sudah bercucunda. Saya juga sudah punya cucu. Jadi ekonomi dunia itu sudah berubah sedemikian rupa, orang mengatakan dipimpin oleh disrupsi teknologi, dan model-model bisnis sudah berubah, financial model sudah berubah. Dan dengan demikian permintaan atas sumber daya manusia pun berubah. Diperlukan reskilling, upskilling, dan seterusnya. Tetapi seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kusumaning Tuti dan juga oleh Pak Agus tadi kalau saya tidak salah, dari apa tadi? Ya, dari lembaga layanan tadi, mengingatkan bahwa belajar untuk terus, dan belajar itu memang penting. Kita mulai dari belajar sejak di kandungan bahkan hingga di akhir hayat kita diminta untuk belajar. Dan yang berikutnya adalah memang tingkat sebuah negara juga bisa dihitung bagaimana tingkat kemajuan ekonominya adalah dari seberapa mampunya menghasilkan pajak. Tax kita itu, tax ratio kita itu tidak pernah naik. Ini kalau ada Pak Adrianus Moy bisa dengar. Saya kira dulu kita pernah sampai 12%, ya 13% dari GDP, tapi sekarang kita karena pandemi bahkan hanya 8,2%, dan sebelumnya kita rata-rata flat saja di 10%, sehingga fiskal kita amat berat. Kalau kita lihat dari situ, akibatnya APBN sebagai prime mover kita itu kalau di zaman Orde Baru itu bisa bermain 17-18%, bahkan pernah 20-25% dari GDP, sehingga benar-benar bisa jadi prime mover untuk pertumbuhan ekonomi. Tetapi sekarang kita punya kekuatan fiskal itu di bawah 17%. Rule of thumb-nya itu 17-25%. Sekarang kita dalam situasi pandemi saja kita hanya mampu 15%, itu pun dengan menaikkan defisit kita. Jadi saya berharap ini satu pengetahuan yang bisa saya bagi. Satu hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah satu isu yang
sebenarnya di zaman dulu juga sering dikemukakan, tetapi akhir-akhir ini oleh Ricardo Hausman dari Harvard yang beberapa kali berdiskusi dengan saya, itu mengatakan sebenarnya untuk melihat tumbuh kembangnya sebuah negara itu dilihat dari tingkat kompleksitas ekonominya. Semakin tinggi kompleksitas ekonominya, insya Allah ekonominya semakin lebih baik. Misalnya untuk menjelaskan sebuah negara dengan GDP katakan 100 juta rupiah per kapita, kemudian negara B, yang tadi negara A, dengan 200 juta per kapita, kemudian bagaimana caranya 100 juta ini bisa jadi 200 juta dan 200 juta jadi 400 juta. Kalau negara 100 juta itu dipimpin oleh, karena dia bisa menghasilkan sebuah produk tertentu, X katakan, maka dia akan menggeber X-nya itu makin besar, makin banyak secara volume. Tetapi ternyata yang di sebelahnya, yang B itu, bukan itu yang dia lakukan. Tetapi dia menguraikan semua yang ada di produk Y-nya itu. Jadi saya ingin sampaikan misalnya, kalau kita bikin sepatu, menjahit sepatu, maka di dalam dari sepatu itu kita masuk di kulitnya, masuk di warnanya, masuk di modelnya, masuk di desainnya, masuk di teknologi perkulitannya. Jadi backward linkage dan forward linkage-nya itu berkembang. Dan itulah yang membawa nilai tambah. Nah, saya berharap para bankers bisa mendorong seperti ini. Jadi bukan begini, ini pabrik kamu begini terus volumenya, tetapi lihatlah secara ekosistem. Dia ini bisa menarik nggak untuk yang lainnya. Tetapi kalau kemudian itu saja, kemudian tidak memberikan kemaslahatan di ekosistemnya, saya kira ya ekonominya stagnan seperti itu saja. Nah, ini ada sebuah data di mana tingkat kompleksitas sebuah ekonomi Indonesia itu dibandingkan negara-negara lain sungguh rendah sekali. Kemudian juga dibandingkan negara Asia, kita lihat kita juga sangat rendah. Dan kalau kita lihat posisi produk Indonesia, next, berada di very product space yang sangat less kompleks. Kita lihat sini, itu di pinggiran di luar itu. Itu karena tingkat kompleksitasnya yang sangat amat rendah. Dan sebagai contoh saja, kita lihat struktur ekonomi ekspor Indonesia dibandingkan dari tahun 85 ke tahun 2019, itu peningkatan kompleksitasnya itu hampir dikatakan tidak terlalu hebat dibandingkan Thailand ataupun Malaysia. Kita lihat kalau di Indonesia, maka kompleksitas yang tertinggi hanya ada di Pulau Jawa dan umumnya di Jawa Barat dan di DKI. Kalau kita coba bandingkan sekarang dalam hal cara menghitung kompleksitas itu, kemudian kita proyeksikan ke dalam GDP per kapita, kita lihat bagaimana NTT misalnya yang begitu polos, ya, ini sama dengan Kamboja 18,5 juta per GDP per kapita. Kalau kita lihat Aceh yang agak sedikit kompleksitasnya nambah, kira-kira hampir sama dengan negara Vietnam, dan kemudian Jambi yang sama dengan Sri Lanka, dan kemudian kita lihat Kepulauan Riau itu kira-kira hampir sama dengan Jordan, dan kemudian DKI yang kira-kira sama dengan Meksiko. Jadi diversifikasi dan ubiquity itu satu pendekatan yang menurut saya dalam hal mengembangkan ekonomi Indonesia ke depan menurut saya perlu menjadi harapan kita, dan benar-benar kita punya perspektif yang sama untuk mengembangkan ekonomi Indonesia seperti itu. Jadi sekali lagi, dan kompleksitas itu memang didrive oleh tingkat inovasi, dan inovasi kita minta maaf memang sangat amat rendah. Next, kalau kita lihat di sini dari sisi inovasi kita, ya,
infrastrukturnya, kemudian market sophistication, kemudian business sophistication-nya, dan teknologi endowment-nya. Next ya, itu kalau kita hitung berdasarkan Global Innovation Index sangat amat rendah. Dan kalau kita lihat juga, kita tahu apa yang dikenal dengan GERD. GERD itu bukan asam lambung yang naik, itu apa itu esophagus reflux disease, tapi ini adalah gross expenditure on R&D, research and development, kita masih amat rendah. Jadi catatan yang paling penting adalah menurut saya kita perlu sebuah kompleksitas, dan mudah-mudahan para bankers itu aware soal ini, dan ini juga akan mendorong pencapaian investasi di sektor manufacturing. Di sektor manufacturing kita sekarang ini sudah turun di bawah 20% dari GDP kita. Padahal kita ingin menjadi negara industri. Syarat dari negara industri itu, apalagi kita mau loncat 4.0, itu adalah setidak-tidaknya industri manufakturnya itu menyumbang 20% dari GDP. Apa boleh buat kita sekarang turun, kita pernah di 28, pernah di 24, dan sekarang kita hanya 19, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi menjadi inspirasi untuk kita semua. Dan yang terakhir tentu adalah human capital. Kami di Bappenas itu sekarang lebih mengenalkan Human Capital Index, bukan lagi Human Development Index. Saya kira itulah yang saya bisa sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dan saya mohon maaf Ibu Ketua, setelah tugas saya ini selesai, saya mohon diri. Dan sekali lagi selamat pada para wisudawan, calon-calon wisudawan dan wisudawati. Saya terima kasih sekali atas kesempatan ini sehingga bisa membagi sesuatu untuk yang bisa dikembangkan. Dan saya percaya orang-orang Indonesia, anak-anak Indonesia itu hebat-hebat, cerdas-cerdas, dan mampu. Kita akan bangkit menjadi negara maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.